Perang Dunia Kedua merupakan konflik paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 60 negara terlibat, lebih dari 60 juta nyawa melayang, dan dunia berubah selamanya. Ini adalah kisah tentang ambisi dan kebencian, tentang pengorbanan dan kehancuran, tapi juga tentang harapan dan keberanian. Bagaimana perang ini dimulai? Siapa yang terlibat? Dan bagaimana perang ini membentuk dunia yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri bersama kisah epik dan tragis Perang Dunia Kedua. Semuanya berawal dari akhir Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1918, Jerman kalah dan harus menanggung beban yang sangat berat. Perjanjian Versailles menuntut reparasi perang dalam jumlah yang luar biasa besar. Akibatnya, ekonomi Jerman hancur, rakyat kelaparan, dan rasa malu yang mendalam melanda bangsa ini. Inflasi tidak terkendali membuat harga roti melonjak setiap jam. Di tengah keputusan ini, seorang veteran Perang Dunia I muncul sebagai sosok penyelamat, yakni Adolf Hitler. Dengan pidato penuh retorika, Hitler memanfaatkan kemarahan rakyat dan membangkitkan nasionalisme yang terluka. Ia bersama partai Nazi berjanji untuk memulihkan kejayaan Jerman. Propaganda mereka mengangkat kebencian terhadap kaum Yahudi dan kaum minoritas lain sebagai kambing hitam atas kegagalan negara. Dalam waktu singkat, Hitler berhasil mengambil alih kekuasaan, mengubah Jerman menjadi negara totaliter yang haus akan ekspansi dan balas dendam. Pada 1 September, mesin perang Jerman bergerak. Polandia menjadi sasaran pertama dengan taktik Blitzkrieg atau serangan kilat yang mematikan. Tank-tank dan pesawat tempur Jerman menembus pertahanan Polandia dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Inggris dan Prancis yang awalnya hanya mengamati agresi Hitler akhirnya menyatakan perang pada tanggal 3 September 1939. Namun perlawanan mereka terlambat. Dalam beberapa minggu Polandia jatuh. Tidak berhenti di situ. Pasukan Hitler terus bergerak. Denmark dan Norwegia dikuasai dalam waktu yang singkat. Lalu Belgia, Belanda, dan Prancis pun takluk satu persatu. Pada Juni tahun 1940, pasukan Jerman berbaris di bawah Menara Eiffel dan simbol kejayaan Eropa yang kini tunduk di bawah sepatu Lars Nazi. Kekuasaan Hitler di daratan Eropa tampak tak terhentikan. Hanya Inggris yang masih berdiri tegak di Eropa Barat. Hitler berencana menaklukkan Inggris dengan serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai Pertempuran Britania. Musim panas tahun 1940, ratusan pesawat Luftwaffe menggempur kota-kota di Inggris siang dan malam. London terbakar, tapi rakyat Inggris bertahan. Mereka bersembunyi di bunker bawah tanah, mendengarkan pidato legendaris Winston Churchill yang membakar semangat. Kita tidak akan pernah menyerah. Pilot-pilot RAF, Angkatan Udara Inggris, berjuang mati-matian di udara. Pertempuran ini menjadi kegagalan pertama bagi Hitler. Inggris tetap berdiri menjadi simbol perlawanan yang memberi harapan bagian ke dunia. Setelah gagal menaklukkan Inggris, Hitler memutar arah. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, ia melancarkan operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah. Jutaan tentara Jerman menyerbu Uni Soviet, berusaha menaklukkan tanah Rusia yang luas. Awalnya, pasukan Nazi maju pesat, tapi musim dingin Rusia dan perlawanan rakyat Soviet yang gigih membuat mereka terjebak. Di Stalingrad, pertempuran brutal menjadi mimpi buruk bagi Jerman. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang punya ambisi sendiri. Mereka ingin menguasai Asia dan Pasifik. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941,
Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat. Serangan mendadak ini mendorong Amerika yang awalnya netral untuk masuk perang. Dunia kini benar-benar terlibat, dari Eropa, Afrika, hingga Samudra Pasifik. Pertempuran Stalingrad menjadi titik balik yang menentukan. Pasukan Soviet meski kelaparan dan kedinginan bertahan mati-matian setelah berbulan-bulan pertempuran sengit. Pasukan Nazi akhirnya mundur. Kekalahan ini menghancurkan moral Jerman dan menjadi awal kehancuran Nazi di front timur. Di Samudra Pasifik, Amerika Serikat mulai berbaring menyerang. Pertempuran Midway pada Juni 1942 menenggelamkan kapal induk Jepang, mengubah jalannya perang. Pulau-pulau penting seperti Guadalcanal, Iwo Jima, dan Okinawa direbut dengan harga yang mahal. Di Eropa Barat, pasukan sekutu mempersiapkan invasi besar. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, dikenal sebagai The Day, ratusan ribu pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis. Dengan kekuatan gabungan Amerika, Inggris, dan Kanada, mereka membuat front baru yang memaksa Jerman mundur perlahan-lahan. Pada awal tahun 1945, pasukan Soviet mengepung Berlin. Kota itu hancur menjadi lautan puing. Hitler yang dulu begitu berkuasa bersembunyi di bunker bawah tanahnya. Pada 30 April 1945, ia bunuh diri menolak menyerah. Seminggu kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Benua Eropa akhirnya meraih kedamaian. Meski jutaan korban telah berjatuhan, namun perang belum selesai. Di Asia, Jepang masih bertahan. Amerika Serikat untuk mengakhiri perang secepat mungkin menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Ledakan dahsyat ini menewaskan lebih dari 100.000 jiwa dalam sekejap. 3 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Perang Dunia Kedua resmi berakhir, meninggalkan luka yang mendalam bagi seluruh umat manusia. Perang Dunia Kedua menelan lebih dari 60 juta jiwa, tentara, warga sipil, dan korban genosida yang tidak terhitung. Kota-kota besar seperti Berlin, Warsawa, Tokyo, dan Hiroshima berubah menjadi abu. Tapi dari reruntuhan ini, dunia mencoba bangkit. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan dengan harapan mencegah bencana serupa di masa depan. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara adidaya, memimpin dua blok besar yakni Barat dan Timur. Ketegangan di antara mereka menjadi cikal bakal perang dingin yang berlangsung puluhan tahun. Kolonialisme mulai runtuh. Negara-negara di Asia dan Afrika berjuang meraih kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan. Di Eropa dan Jepang, program rekonstruksi besar seperti Marshall Plan membantu membangun kembali ekonomi yang hancur. Perang Dunia Kedua membentuk ulang tatanan politik, ekonomi, dan sosial dunia modern. Dan di balik kehancuran itu, kita diingatkan, yaitu kebencian dan ambisi bisa menghancurkan dunia, tapi kerjasama dan harapan bisa membangunnya kembali. Begitulah kisah Perang Dunia Kedua, sejarah kelam yang penuh pelajaran, sebuah pengingat bahwa perdamaian adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.